Allah, membesarkan Allah itu mentakzimkan Allah. Ya. Takzim itu besar dan sangat besar. Jadi Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Ya. Allah itu maha suci, maha tinggi, maha suci, maha agung. Ya. Kemudian wa tathhirits thiyab minan najasat, dan membersihkan pakaian dari najis. Ya. Nah, wadzalika, dan itu ya, kenapa diperintahkan li'anna taharah at-tahir, karena kebersihan lahir itu ya tu'thiru ya, atau tu'athiru ala taharatil qalbi, ya, berpengaruh kepada kesucian hati. Jadi kalau orang biasa lahirnya bersih, ya, pakaiannya bersih, penampilannya bersih, itu akan mempengaruhi kepada hatinya juga insya Allah jadi bersih, Bu. Ya. Ya. Makanya soleh itu ada dua macam, Bu. Ada soleh lahir, terlihat oleh orang, ada soleh batin, tidak terlihat oleh orang. Kita berdoa kepada Allah itu bukan hanya soleh lahir, tapi juga soleh batin. Ya, bahkan kalau bisa kesolehan kita ya ketika tidak dilihat oleh orang, ketika tidak disaksikan oleh orang, itu lebih soleh ya daripada yang disaksikan oleh orang. Jadi bagusnya soleh batin itu lebih soleh daripada soleh lahir ya. Kemudian yang selanjutnya ya, warrujza fahjur ya. Dan jauhilah segala perbuatan dosa, yaitu dosa syirik yang berkaitan dengan patung dan berhala. Karena najis juga ada dua, ada najis batin, ada najis lahir. Ya. Najis batin apa tadi? Pakai toharoh ya, pakai toharoh. Tapi najis batin pakai taubat. Di antara najis batin itu adalah syirik. Kenapa kita diperintahkan menjauhi syirik? Karena syirik itu dapat mengotori batin, mengotori hati, mengotori jiwa, ya, itu. Dan kemudian, ya, taujih linabi, ya, ini adalah, ya, pengarahan, ya, bimbingan, ya, dari Allah untuk Nabi, ya, bil ibtiad. Rozi ya. Rozi ya. Jadi tauji itu artinya bimbingan, pengarahan ya. Lin Nabi, dari Allah kepada Nabi sallallahu untuk apa? Bil ibtian, untuk menjauhi dari yang namanya dosa, dari yang namanya berhala, dari yang namanya patung, dari yang namanya kesyirikan. Ya. Atau kullu ma huwa najas au syirki, atau menjauhi segala sesuatu yang najis atau syirik. Ya. Kemudian kal alihah ya al batilah, seperti Tuhan palsu. Ya. Tuhan batil, Tuhan KW, ya. Tuhan yang tidak pantas untuk diibadati, dipuji dan ditaati, ya. Yang zaman jahiliyah itu marak banget, ya. Itu puluhan, tiap rumah itu punya patung. Ya. Di Ka'bah saja ada berapa ratus itu patungnya, belum di dalamnya tuh patung yang paling gede tuh, ya. Itu harus dibersihkan, ya. Harus dijauhkan, ya. Demikian pula, ya, wa ibadatiha al-batilah, dan ibadah-ibadah yang batil. Ibadah-ibadah yang di dalamnya tidak ada keikhlasan. Ibadah-ibadah yang di dalamnya tidak ada yang namanya mengikuti sunnah, ya. Tapi menyalahi dan menyelisih sunnah, itu ibadah batil, ya. Jadi ibadah kepada Allah saja belum cukup, tapi harus diiringi dengan membersihkan, mensucikan dari yang namanya kesyirikan, ya. Menjauhkan segala bentuk berhala, patung, ya. Itu biasanya kalau praktek jenazah kan suka ada boneka, ya, boneka, ya. Itu juga hati-hati, ya.
Itu kemarin ibu-ibu habis praktek, bonekanya disimpan di kantor, di masjid, kemudian diberdirikan. Jadi kalau mau masuk kaget, kayak saya kira ada apa. Ya. Kan kayak orang ya Bu ya, kayak orang berdiri cuman tidak pakai baju. Nah, kemudian saya sarankan kepada pengurus masjid agar jangan terbuka begitu. Ya, sebab bisa aja itu dijadikan tempat jin ya. Makanya ditutup itu, sekarang ditutup. Walaupun tetap posisinya berdiri ya. Kemudian wa adam ata'amul ma'aha, serta tidak berhubungan dengannya ya. Itu tiap Imlek atau tiap apa Bu? Itu yang namanya patung-patung, berhala-berhala itu dimandiin Bu, dibersihkan Bu. Dan ternyata saya lihat tidak sedikit orang Islam yang kerjanya membersihkan apa? Berhala itu Bu. Ya, nggak boleh Bu. Walaupun tidak menyembah. Kan Rasul pernah ya diajak toleransi oleh orang ya, musyrik Quraisy ya. Jadi sekali ya orang musyrik menyembah Allah, sekali Rasul menyembah berhala. Tapi Rasul nggak mau. Tapi kemudian dengan agak lunak lagi, kalau begitu ya sekali kami menyembah Allah, sekali engkau tidak usah menyembah Allah, menyembah berhala kami, Tuhan kami, cukup mengelap Tuhan kami. Rasul pun nggak mau itu, ya. Disuruh ngelap nggak mau, apalagi disuruh nyembah. Ya. Tapi masa ada, ya, mungkin karena faktor ekonomi, ya, atau mungkin bayarannya mahal, bisa jadi, ya, itu disuruh mencuci, mengelap, memandikan yang namanya berhala yang dijadikan ritual syirik ya, orang-orang musyrik ya. Kemudian wala tamnun tastaksir ya. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak ya. Artinya diperintahkan untuk ikhlas ya. Itu dalam surat apa? Surat Al-Insan ya. Ikhlas itu pertama tidak mengharapkan balasan dari orang yang diberi ya. Sebab kadangkala ketika kita ngasih sama orang ya, berkali-kali kita ngasih sama orang itu, ketika kita minta atau dia juga punya rezeki nggak pernah ngasih ya, marah dia ya, berarti nggak ikhlas Bu, nggak ikhlas. Jadi kalau kita ngasih sama orang nggak boleh mengharapkan balasan dari orang itu, apalagi balasannya lebih banyak, lebih gede, Bu. Ya, gitu. Atau termasuk juga nggak ikhlas, Bu. Ya. Misalnya, ya, ketika orang mengundang walimah, kita ngasih amplop misalnya 200.000. Ketika orang itu diundang sama kita, ditandain sama kita, pas dibuka 50.000, ngambek itu, Bu. Berarti nggak ikhlas, Bu. Nggak ikhlas. Awas nanti kalau walimah lagi saya kasih 10.000 kan gitu. Nggak ikhlas. Yang kedua, tidak boleh ya mengharapkan atau menunggu ucapan terima kasih. Ya. Jadi seandainya yang diberi tidak membalas, seandainya yang diberi tidak mengucapkan terima kasih, tidak mengucapkan syukron ya, tidak mengucapkan nuhun dan sebagainya, nggak apa-apa. Ya. Innama nut'imukum liwajhillah. Karena kami itu memberi semata-mata karena wajah Allah. Ingin melihat Allah, ingin bertemu dengan Allah, kan begitu. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dari kalian pertama jazaa, balasan, wala syukura, dan ucapan terima kasih. Itu ikhlas, Bu. Ya. Dan dalam dakwah seorang dai wajib ya berdakwah ketika ya dengan cara ikhlas, Bu. Sebab nanti ada dakwah yang disambut, ada dakwah yang disambit. Ya. Dulu saya pernah di sebuah perusahaan kalau ngisi Jumat, Bu, ya, diantar jemput, Bu. Ganti pengurus, diantar kagak, dijemput kagak. Ya, itu kita tetap ikhlas. Ya. Bahkan pernah itu pengurusnya yang benar-benar taat ibadah, kemudian ilmunya luar biasa, kemudian akhlaknya juga luar biasa. Itu antar jemputnya apa, Bu? Pakai baby band, Bu. Saya belum pernah naik baby band. Tapi waktu itu diantar jemput pakai baby band. Ternyata enak banget ya baby band. Sekarang masih ada nggak baby band, Bu? Ya, gitu. Jadi kadang-kala ada pasang surut, Bu, dalam dakwah itu. Ya, ada kalanya penuh dengan suka, tapi juga ada kalanya syarat dengan duka. Dan dakwah itu bukan hanya tugas ustadz saja. Bukan hanya tugas mubalik, penceramah, kiai, ustadz, bukan.
Setiap orang punya kewajiban untuk berdakwah. Kata Rasul, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat.